Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama saya Dinda Aryani Kusumaningrum dari kelas 4 PGSD A3 Unisnu Jepara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran problem based learning. Baik, langsung saja. Di sini ada pengertian model pembelajaran problem-based learning. Model pembelajaran problem-based learning merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuan dalam proses kognitifnya. Peserta didik dapat benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, tentunya perlu didorong untuk bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, dan berupaya keras mewujudkan ide-idenya. Proses pembelajaran melalui model problem-based learning tentunya dapat membiasakan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa. Keterampilan berpikir kritis yang dimiliki peserta didik sangat berguna bagi kehidupan nyata, di mana kehidupan penuh tantangan yang datang baik dalam kehidupan sehari-hari maupun tantangan dalam dunia kerja, karena siswa memiliki pola pikir yang terbuka, reflektif, kritis, belajar aktif, memecahkan masalah, komunikasi, kerja kelompok, dan keterampilan interpersonal dengan lebih baik. Selanjutnya ada karakteristik model pembelajaran problem-based learning. Menurut Ibrahim dan Nur pada tahun 2005, menyebutkan bahwa pembelajaran berbasis masalah memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pengajuan masalah atau pertanyaan secara sosial penting dan secara pribadi bermakna untuk siswa karena sesuai dengan kehidupan nyata autentik, menghindari jawaban sederhana, dan memungkinkan adanya berbagai macam solusi untuk situasi tersebut. Yang kedua, berfokus pada keterkaitan antara berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga, penyelidikan autentik di mana siswa menganalisis dan mendefinisikan masalah, mengembangkan hipotesis, dan membuat ramalan, mengumpulkan dan menganalisis informasi, melakukan eksperimen jika perlu, membuat inferensi dan merumuskan kesimpulan, dan yang keempat, menghasilkan produk atau karya yang memamerkannya. Sedangkan menurut Agent atau Kouchak pada tahun 2012 menyebutkan bahwa pelajaran dari pembelajaran berbasis masalah memiliki 3 karakteristik, yaitu pelajaran berfokus pada memecahkan masalah. Yang kedua, tanggung jawab untuk memecahkan masalah bertumpu pada siswa. Dan yang ketiga, guru mendukung proses saat siswa mengerjakan masalah. Langkah-langkah model pembelajaran problem-based learning. Menurut Rusman pada tahun 2011 menyebutkan bahwa langkah-langkah model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi siswa kepada masalah di mana guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan menjelaskan logistik yang dibutuhkan, memotivasi siswa agar terlibat pada pemecahan masalah yang dipilihnya. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar di mana guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, di mana guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalahnya. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya di mana guru membantu siswa merancang dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model, serta membantu mereka berbagi tugas dengan temannya. Dan yang terakhir, yaitu
menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana guru membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Keunggulan model pembelajaran problem-based learning. Keunggulan dari model pembelajaran problem-based learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses pembelajaran bermakna bagi peserta didik, di mana siswa belajar memecahkan masalah melalui penerapan pengetahuan yang dimilikinya. Yang kedua, peserta didik mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan secara simultan dan mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif peserta didik dalam bekerja, memotivasi internal untuk belajar, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok. Kelemahan model pembelajaran problem-based learning. Model pembelajaran problem-based learning juga memiliki kelemahan dalam proses pembelajaran. Kelemahan tersebut menurut Mustaji tahun 2009 sebagai berikut. Yang pertama, manakala peserta didik tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa susah untuk mencoba. Yang kedua, keberhasilan strategi pembelajaran melalui pemecahan masalah membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Dan yang ketiga, tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Siap! Latihan! Siap! Perhatian! Siap, siap, siap! 6C, siap! Seluruhnya siap, gerak! Lencang depan, gerak! Tegap, gerak! Assalamualaikum. Beri salam. Oke, selamat pagi anak-anakku sekalian. Ketua kelasnya silahkan maju ke depan menyiapkan kelas. Perhatian. Siap. Berdiri. Selesai. Nyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar siswa Laweu. Kami patriot Laweu, bertekad menjadi insan mandiri yang beriman, bermoral dan cerdas, agar mampu menghadapi tantangan hidup. Kami patriot Laweu, berpegang teguh pada 6 nilai dasar DPS: jujur, berani, bertanggung jawab,
masing-masing. Pak Wahyu minta kalian semua mengecek mejanya, kursinya sudah lurus, sampah di sekitarnya tidak ada lagi. Silahkan dicek. Tidak ada apa sampahnya. Ya, silahkan semua sekarang ambil posisi floor time. 2 baris laki-laki, 2 baris perempuan. Kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Pak Wahyu mau tanya, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya, alhamdulillah. Goli, kenapa pakai jaket di kelas? Karena sekarang kepala dan tidak bisa kena AC. Oh, enggak boleh kena AC ya. Kita doakan Goli cepat sembuh ya. Oke, baik anak-anak sekalian, sebelum melanjutkan pembelajaran, Pak Wahyu mau tanya tentang materi sebelumnya. Coba, siapa yang bisa menyebutkan hewan-hewan langka di Indonesia? Jo. Gajah, Gajah, harimau dan orangutan. gajah, harimau, dan orangutan. Oke, yang lain? Alia. Komodo. Cendrawasih. Burung cendrawasih. Rasya? Tarsius Anoa. Tarsius anoa. Oh iya, sudah cukup ya. Itu adalah contoh hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Jadi kalian masih ingat yang mana saja hewan-hewan yang termasuk dengan hewan langka. Baik anak-anak sekalian, hari ini pembelajaran kita masih tentang hewan langka. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana pelestarian hewan langka. Kemudian kita kaitkan dengan sila-sila Pancasila. Sila pertama, siapa yang masih ingat? Dibunuh oleh manusia dan habitatnya rusak. Gajah diambil gading untuk hiasan. Ya, itu penyebabnya Jo ya. Itu Iya. penyebabnya. Iya. Tidak boleh menyiksa hewan. Tidak boleh menyiksa hewan, betul. Mensyukuri keberadaan hewan langka. Mensyukuri keberadaan hewan langka. Itu contoh pengamalan sila-sila pertama terkait pelestarian hewan langka. Nah, untuk mempelajari lebih dalam, nanti kita akan bergabung dengan kelompoknya. Kalian akan Pak Wahyu bagikan gambar mengenai hewan langka. Kemudian kalian akan berdiskusi. Sekali lagi, setelah Pak Wahyu bagikan gambar, kalian akan berdiskusi dalam kelompok untuk mendiskusikan bagaimana cara pelestarian hewan langka tersebut. Kalian siap? Siap. Oke, kalau begitu silahkan semuanya kembali ke kelompok masing-masing dengan tertib. Oke, baik anak-anak sekalian, silahkan diskusikan kedua gambar yang kalian dapat, kerjakan dalam kelompok. Hasil karyanya itu kalian kerja dalam bentuk PowerPoint, nanti kalian presentasikan di depan kelas. Kalian siap? Siap. Oke, baik, silakan. Ini adalah hewan monyet hitam Sulawesi. Ini gajah Sumatera. Bagaimana caranya kita bekerja ini? Di internet saja. Pak, Ya, ini sama kah burung jalak balik? coba amati baik-baik. Lihat ciri-cirinya sama tidak? Tidak sama. Sama burung jalak balik. Ya, ini burung jalak. Ini namanya burung jalak apa? Burung jalak putih. Oh, ini Burung jalak balik. berarti sama atau tidak? Tidak sama. Iya, berarti tidak sama. Kalian harus cari gambar burung jalak balik, ya? Jadi burung jalak balik. Ya. Bagaimana hasil diskusinya anak-anak? Apakah sudah selesai? Sudah.
Oke, baik. Kelompok mana yang ingin tampil pertama kali? Oh ya, silakan. Ya, silakan. Bawa laptopnya ke depan ya. Ya, sekarang kelompok pertama akan mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Harapannya kalian bisa mengamati dan memperhatikan dengan baik apa yang mereka tampilkan. Kelompok pertama, Pak Wahyu, berikan waktunya. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai 2 hewan langka yang ada di Indonesia, yaitu anoa Sulawesi dan harimau Sumatera. Pertama adalah anoa. Anoa ialah hewan yang bisa dijumpai di Provinsi Sulawesi Tenggara. Binatang ini termaksud hewan yang pernah lihat Asiatis dan Australis. Binatang yang termaksud dalam hewan langka ini berada di ambang kepunahan tahun 1960. Bahkan anoa ini dari 10 tahun terakhir diprediksi ini juga anoa telah berkurang dari 5.000 ekor karena ancaman tersebut dari manusia yang sering merusak habitat hewan tersebut. Biasanya manusia memburu hewan ini untuk diambil hewan langka ini untuk diambil kulit, daging, dan tanduknya. Hewan ini terbagi atas 2 spesies, yakni anoa dataran rendah dan anoa pegunungan. Penjelasan tadi mengenai hewan anoa Sulawesi. Berikutnya adalah penjelasan mengenai harimau Sumatera. Ciri khas harimau Sumatera memiliki kulit yang lebih gelap dari harimau yang masih hidup sekarang ini, yaitu kuning kemerah-merahan dan oranye tua. Ciri khas lainnya cenderung ukuran harimau Sumatera ini lebih kecil daripada spesies. Habitnya luas tempat tinggal karena permukaan lahan menyebabkan harimau Sumatera sulit untuk bertahan hidup, sehingga perlu dijaga dan dilestarikan agar tidak punah. Bagaimana cara melestarikannya? Memberikan edukasi kepada semua masyarakat pentingnya kelestarian binatang hewan langka untuk tetap hidup di habitatnya, sehingga mereka tidak lagi mengusik keberadaan mereka dan menjaga binatang langka tersebut untuk tetap hidup di habitat aslinya. Itu merupakan contoh penerapan sila kelima. Selanjutnya adalah tidak melakukan perburuan binatang langka dan melaporkan setiap aktivitas perburuan binatang langka tersebut kepada pihak berwajib. Itu merupakan sila kedua. Demikian presentasi. Untuk presentasinya kita berikan dulu tepuk tangan. Oke. Baik anak-anakku sekalian, jika ada yang ingin menanggapi atau menambahkan, Pak Wahyu berikan kesempatan. Silahkan angkat tangan. Apa yang dimaksud hewan Asiatis dan Australis? Hewan Asiatis atau Australis adalah hewan yang terdapat di Indonesia bagian tengah dan tidak ada di Asia bagian lain maupun Australia. Masih ada tanggapan lain? Mengapa harimau Sumatera disebut sebagai hewan yang langka di Indonesia? Harimau Sumatera ini disebut hampir punah karena populasinya di dunia ini tidak lebih dari 300 ekor. Ya, baik anak-anakku sekalian, demikian penampilan kelompok pertama. Kita sekali lagi memberikan tepuk tangan untuk mereka. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita sudah belajar tentang pelestarian hewan dengan kaitannya dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Sebelum mengakhiri pelajaran, siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Hewan langka adalah hewan yang hampir punah sehingga harus dijaga kelestariannya. Seharusnya semua orang mengetahui pentingnya melestarikan hewan langka. Kita tidak boleh memburu secara liar hewan langka ini
sesuai sila kedua Pancasila. Semuanya sudah menyimpulkan pembelajaran dengan baik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ingat materi untuk besok untuk pertemuan selanjutnya terkait dengan pelestarian tumbuhan. Silahkan ketua kelas. Setelah kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Salam. Ya, sama-sama. Silahkan boleh beristirahat. Berikut adalah contoh RPP dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Dan berikut adalah referensinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.